Mercato masih hidup nih, teman-teman suara Juventini. Jadi, jadi dalam Euro ini ya seperti video sebelumnya mungkin kalian masih seru ya nontonin Itali, nontonin tim kesukaannya kalian ya di timnasnya. Tapi di Mercato juga masih seru nih. Serunya apa? Untuk materi kita kali ini adalah mengenai penyerang sayap yang akan menggantikan Chiesa. Sedih nggak nih? Oke, Anda semangat nih mungkin materinya. Karena materi untuk Hmm. gantiin Chiesa. Ya, jadi ini adalah Mercato mengenai nama-nama penyerang sayap yang dikumpulin sama media, dikumpulin dari berita-berita menurut informasi ordalnya Juventus. Banyak namanya. Ada siapa aja, tapi sebelum kita ngomongin siapa-siapa aja penyerang-penyerang sayap yang nama-namanya dikumpulin sama Mercato kita kali ini, kita kenalan dulu. Gue seperti biasa Jeki di Suara Juventini selalu menemani teman-teman dan teman gue satu lagi siapa? Balik lagi bareng gue teman-teman Sojimet ini Andar Sofian. Oke, sama Andar untuk ngomongin isu rumor Mercato karena memang di Mercato ini gunanya untuk membahas sejauh mana isu dan rumor ini terrealisasi untuk Juventus. Oke, seperti yang gue bilang ya, nama-namanya itu terkumpul banyak setelah gue kumpul-kumpulin. Bahkan ada beberapa nama yang bisa gue masukin lagi, jadi listnya itu sangat banyak sekali ya. Dan gue pikir apa iya ini terjadi atau enggak ya kita nggak tahu. Tapi nanti itu kita pengen bahas sama Andar. Kalau gue sebutin ada Madueke dari Chelsea, ada Sancho dari MU. Ini ngomongin klub asalnya ya, bukan klub dia main ya. Karena MU kan, karena Sancho kan mainnya di Dortmund. Ada Saelemaekers yang dari Milan, ada Adeyemi dari Dortmund, Wimmer dari Wolfsburg, Zegrova, Zegrova nama-nama sebelumnya, Lille. Yang terbaru juga ada Oyarzabal. Wah, susah banget nih main Spain nih kalau nggak salah. Dari Real Sociedad dan ada Bakayoko dari PSV. Di sini aja udah 8 nama. Sebenarnya ada nama lagi yang di luar yang nggak gue masukin juga. Ada Dani Olmo, ada siapa. Source-nya masih campur-campur. Ya, gue pikir nama-nama ini menjadi apa menarik karena semua sama ya. Mereka memainkan menjadi penyerang sayap. Itu persamaan pertama. Persamaan kedua adalah rata-rata garis besar ya. Kecuali Sancho kali ya. Murah. Kecuali Sancho murah. Ya, jadi rata-rata di sini harga transfernya rata-rata nggak lebih dari 20 juta. Bahkan ada yang di bawah 20 juta ya. Nggak tahu deh, Madueke kayaknya juga 20 jutaan sih. Jadi ADMI lah paling mahal. ada ini berapaan? 30-an. 30-an ya. Nah, Ya kan dia jadi finalis UCL. jadi rata-rata 20-an. Salamaker 20-an. Dan Sancho dong paling mahal. Dar gimana? Sancho kan emang berapa ya Sancho di harga 40-an kan? Oh, dari nama-nama yang ini sih, setahu gue yang kayak Madueke sama Sancho tuh Juventus ngincernya loan sih, bukan Oh, beli. oke. Oke, gue lanjutkan lagi ya. Terus persamaannya juga selain selain apa? Selain muda dan harganya rata-rata masuk budgetnya Juventus. Ketiga adalah muda. Di sini nggak kelihatan yang U25 ke atas nggak kelihatan. Rata-rata U25 ke bawah. Jadi kita bisa menjual kembali di masa depan. Jadi ada tiga persamaan itu. Nah, menurut lu Ndar, dari nama-nama ini apakah ini hanya lagi memang musim Mercato? Nama ini hanya dikumpulin aja nih dari media ya. Yang penting ada pemberitaan lah. Jadi sebenarnya ini cuma gosip doang. Atau sebenarnya memang ini kalau gue lihat-lihat ya, ada kayak plan dari Giuntoli misalkan, plan A-nya gue ngincer Sancho sama Makers. Kalaupun plan A nggak berhasil, plan B-nya si Adeyemi dan ini. Kalau plan B-nya nggak berhasil, ada plan C. Kalau nggak berhasil, plan D. Apakah memang Giuntoli sesistematis itu mengumpulkan nama-nama sehingga punya plan A, B, C, D? Atau ini hanya sekedar, ya namanya juga lagi Mercato, wajar lah nama-nama baru terus gitu. Nah, menurut lo gimana, Dan? Ya menurut gue mungkin dari list nama ini paling menarik itu si Zegrova ya. Zegrova karena Nggak, dia sebelum ngomongin nama pemain, menurut lo hmm, ini memang sebuah plan dari Giuntoli ataukah sekedar pemberitaan doang dari media-media dan jurnalis, cuma sekedar Mercato doang? menurut gue emang eh, Juventus punya punya kebutuhan ya, kebutuhan atas eh, winger, gimana winger-winger Juventus yang sekarang posisinya em, Mau dijual memang, posisinya Sole, ya sebagai ini ya apa pencari dana gitu. Jadi Sole, Cesa. iya, soal CSA ini kan secara total 80 juta sendiri gitu. Jadi memang kayaknya akhirnya Juntoli gue rasa juga mencari, kemudian media juga akhirnya menangkap itu sebagai potensi gitu ada nama-nama yang masuk ke dalam budgetnya Juventus ya klop aja karena emang Juventus butuh gitu. Makanya ada beberapa tambahan nama juga selain nama-nama ini kan yang belakangan muncul gitu. Hmm. Jadi jadi sebenarnya memang ada kebutuhan dan Memang ada dan kebutuhan. eh, tapi kalau kebutuhan banyak banget namanya.
Iya, karena beberapa punya punya karakter berbeda sih, Hmm. gitu. Jadi memang kebutuhan. Jadi bisa dong diartikan ini adalah plan A sampai Z-nya si Juntoli gitu ya. Iya, bisa 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 masuk akal begitu. Ya kalau gue juga ngeliatnya sih gitu. Gua Iya, nggak karena gua nggak sekadar melihat ini sekedar hanya karena lagi Mercato kita lagi asik ngumpulin nama gitu. enggak sih, enggak sih. Gue sih lebih lebih melihat Hmm, ini apa kita lagi sedang bikin satu plan. iya. Plan A-nya siapa? Mungkin Hmm, menurut gue yang punya nama besar lah, hmm, Sancho atau hmm, Salamakers. Plan B-nya hmm, sekian, plan B-nya si hmm, C, hmm, plan hmm, C-nya si Anu, plan D-nya si hmm, Anu, hmm, plan hmm, plan segala macam hmm, si hmm, Anu. Jadi menurut iya, gue memang Juntoli lagi mempersiapkan iya, konsep Mercato sayapnya gitu. Karena iya, betul, ini kan pemain-pemain ini kan juga yang melirik bukan cuma Juventus kan pasti ya. betul, 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 Bukan cuma Juventus. Kayak Salamakers saja kita masih masih bersaing dengan Bolognya juga masih mau, masih terus mau, juga betul. Milan Hmm, juga masih menginginkan betul, juga. Jadi ya betul, iya, wajar ada plan-plan heeh, seperti ini. Nah, iya. dari sekian plan ini, menurut lu beberapa nama yang bisa lu keluarkan yang menjadi tertarik buat lu bisa ke Juventus tuh siapa dari 2 sampai 3 nama? Ya memang kalau kita lihat tanpa modal ya, Madueke sama Sancho ini kayaknya paling tanpa modal. Artinya Juventus ngincernya emang loan, terus Hmm. bahkan Sancho expect-nya Juventus tuh MU bayar sebagian gajinya. Kalau Madueke kan emang gila ya. Di Chelsea tuh kontraknya sampai 2030 nih pemain. Iya, iya, iya. Iya, dan dia juga baru sembuh dari cedera, ini juga bisa opsi loan. Tapi menurut gue ada nama paling menarik di sini tuh justru Eden Zegrova ini gitu. Murah dia, Dia, Hah? murah dia nilai dia transfernya. dia murah dan ini apa ya? Return order gitu. Ini kan klub Lille ini Juventus beli sejak Giuntoli banyak banget. Oh gitu. Thiago Oh, gue tadi Jallo, Jalo, ya Jalo. Jallo dari situ, Osimhen, Timo Weah dari situ, Osimhen kemudian kan? Osimhen dari situ. Hmm. Bisa jadi menurut gue yang paling masuk akal tuh si Zekrova ini. Kan ini digadang-gadang sebagai apa ya? Em, apa namanya? Cloningnya Eden Hazard yang mainnya tuh modelnya inside apa right winger tapi inside forward gitu pakai Hmm. kaki kiri kayak gitu gitulah Iya, iya. Ya dan posturnya memang sedikit mirip sih. posturnya juga sedikit mirip dan ini harganya Iya. murah menurut gue emang gue rasa target nomor satunya justru Zegrova ini karena kita udah biasa deal sama klub ini dan selalu lancar. Juntoli kayaknya udah langganan banget nih tinggal WA doang gue mau si ini gitu kan udah saking seringnya belanja ke Tapi situ ini kan gitu. lu kayaknya POV-nya Gintoli ya. Padahal kan sebenarnya ini harus lu masukin juga POV-nya dari Mota kan. Nah kalau lihat POV Mota kan sebenarnya Saelemaekers dong yang paling berpeluang. Iya, Gitu. menurut gue opsi satunya si Zekrova dari list Hmm. Juntoli. Kemudian em, ada dua nama sebenarnya yang masuk berikutnya tuh Adeyemi. Adeyemi ini juga menurut gue sosok yang menarik buat Juventus karena dia bisa main di berbagai macam posisi. Dan menurut gue Juntoli kan suka main yang kayak gini kan. Hmm. Dia bisa di kanan kiri di 4-2-3-1. Kemudian dia bisa juga jadi pengganti striker gitu. Dia sempat di Salzburg tuh jadi striker dan lumayan banyak golnya. Makanya kemudian menurut gue Adeyemi ini kayak versi mudanya Morata. Makanya nama Morata tuh muncul karena Morata tuh bisa main di sayap bisa jadi vice-nya Hmm. um, Vlahovic dengan cederanya Milik, kemudian mau dijualnya Moiskin, nama Adeyemi sama Morata ini nama-nama yang menurut gue pas kayaknya bakal bakal jadi hot listnya Juntoli dan Mota. Jadi dua dua itu terus yang ketiga Saelemaekers. Saelemaekers ini Oh iya, tim kayak sukses. opsi terakhir lah, maksudnya Kan tim sukses dong. iya, maksudnya kayaknya nih Mak speak Mota dapat lah nih gitu. Terus harganya juga mungkin bisa lah 5 juta plus 5 juta, udah dia 5 20-an kan juta udah. plus bonus jadi 15 kayak gitu-gitu masih bisa lah ke Milan. Masih bisa menurut gue. Masih bisa ada kita pakai paksaan apa player will gitu, keinginan pemain itu masih bisa. Jadi kayak safety netnya Saelemaekers tapi menurut gue dua nama tadi Eden Zegrova sama Adem make sense Hmm. Karena gitu. Saelemaekers gue juga ngelihatnya dari sisi Motanya pasti punya Mm-mm. pengaruh kuat kan. Karena nama Mm-mm. pemain kayak Calafiori, dia itu Iya, memang karena Mota kan. betul, Dia betul, naik namanya kan. betul. Dia juga pasti males Ya, balik ke Milan kan. Males lah males dia dan balik ke Milan. pelat dia belum cocok juga sama Fonseca kan. Iya, terus Mendingan dia juga di Bologna mendingan di juga Mota. Iya, ya belum tahu juga gitu sama iya. Italiano gimana kan. Jadi ya memang menurut gue tiga nama ini sih yang yang paling make sense dibanding nama-nama lain sih. Kalau nama-nama lain tuh kayaknya bonus-bonus aja terus dengan beberapa juga kontraknya sangat panjang yang masih 2027 dan lain-lain. Kan kalau kalau si Saelemaekers kan kontraknya 2026, Adeyemi memang 2027 tapi dia udah bilang dia pengen cabut dari Dortmund.
Kemudian si Tapi yang harus diwaspadai Sancho juga. Zach Rova juga 2026 habis kontraknya. Sancho juga yang Ya, karena oh Sancho iya kan ya, hitungannya pemain matang kan. Dari betul. dari sekian banyak di sini kan pemain yang sudah di level tinggi kan Sancho sebenarnya. Iya. Makanya Sancho sih sebenarnya Juntoli emang ngincer banget kan, tapi ngincernya loan. Gue curiga dia akan pakai skema-skema loan with obligation to buy atau option to buy berdasarkan performa sih. Iya. Jadi ya mungkin akan panjang, tapi paling nggak ketika lo kehilangan Chiesa, kemudian kehilangan Sole gitu, apalagi nggak ada Milik, kemudian Kostic cabut, ya lo mungkin emang butuh tiga-tiganya bahkan gitu. Sancho, Saelemaekers, Iya, iya. kemudian satu lagi Adeyemi. Jadi ya sesuatu yang nggak aneh kalau jual banyak belanja banyak gitu Iya, sih. iya, iya. Oke, kalau gue nama pribadi gue pasti menempatkan pertama Makers ya, karena pertama itu adalah tim suksesnya Mota, yang kedua adalah Sancho jelas ya, karena ini nama yang paling matang di antara apa 8 nama yang ada di sini. Dan gue juga bingung ya dia nggak ke timnas Inggris, aneh bener. Nah iya betul. Sancho dia bisa bisa bawa Dortmund ke final Iya. UCL terus nggak dipanggil Southgate tuh gimana gitu maksud gue. Terus yang ketiga memang gue agak-agak bingung ya antara karena mungkin pendekatannya adalah kualitas ya. Mungkin Mm-mm. Bakayoko juga menarik buat gua karena dia 21 tahun. Orzabal itu matang usia Iya 25-26. 27 tahun dia. Iya, itu matang sekali. Dan Adeyemi juga menarik. Jadi memang bingung gua kalau suruh tiga nama lagi. Karena gue pikir Bakayoko masih menurut gua oke ya. Karena dia apa masih muda sekali, masih muda sekali. Cuman memang kita harus punya satu yang matang kalau ada Bakayoko. Jadi Iya. cocoknya itu ada Sancho, ada Bakayoko. Jadi Iya. kayak Yoko tuh gue melihatnya mirip-mirip Doku di City gitu. Tau nggak lo? Iya, jadi kayak ada pemain yang Iya. eh pemain apa? Dia pemain mana sih yang speednya gede tapi Mm-mm. tenaganya kuat gitu. Mm-mm. Mm-mm. Menurut gua Iya, kan kalau Makers kan dia stylish ya, dia nggak pakai betul. speed ya. Enggak, Dan menurut betul. gua memang harus ada yang pemain yang ada speednya sih. Iya. Ya Gitu. makanya kalau gue kenapa juga Adeyemi karena dia punya speed dan sebenarnya kalau ada Sancho sama Adeyemi ini agak bagus nih. Dua-duanya musim lalu main bareng di Dortmund jadi menurut gue adjustmentnya Iya lebih iya iya. gampang gitu. Iya. Dan dua-duanya kemarin berhasil bawa Dortmund ke Jadi final kalau UCL. ada yang sama Sancho tiba-tiba Juventus, lah ada lagi lu lagi. Iya, udah kompak kan, udah gampang Iya. gitu. Dan dua-duanya nasibnya sama. Yang satu nggak dipanggil timnas Inggris, satu nggak dipanggil timnas Jerman. Oh dia Jerman ya. Cuman dia Dia mirip-mirip kayak ini ya, kayak orang-orang Arab gitu ya, Turki dia gitu ya. Nigeria sama apa ya sebenarnya mixnya tapi dia tuh alumni akademinya FC Bayern juga sama kayak Yildiz gitu. Mantap Iya, juga ya. mantap mantap. Jadi gue sih seru juga nih kalau Adeyemi sama Sancho masuk, kita kayak mindahin finalis UCL ke Juve. Lumayan lah, udah ada pengalaman mental-mental UCL, Iya iya. Ya mungkin kalau mental-mental Sancho runner up mungkin ya. lebih ke nego gaji ya mungkin ya. Karena dia udah ngerasa gaji oke di CMU Iya, kan. betul. Jadi kalau ke Juve mungkin itu aja gitu yang menjadi Hmm, persoalan. jadi Kalau jadi cuma isu. sekedar main di Juve pasti dia mau lah. Iya, memang Dia mau lah. isunya di kita sih, berapa maunya kita maksimal ngasih gaji kan. Kita lagi Iya. potong-potong gaji terus Iya. aneh juga Sancho Jadi kalau masuk. dari Sancho aja pasti gue rasa mau-mau aja sih. Iya. Dan gue rasa juga Mota kayaknya juga oke-oke aja sama Sancho ya, kualitas Sancho ya. Mm-mm. Iya, memang kayaknya dua nama yang awal kan Sancho sama Greenwood ya. Yang paling Oh ya, Greenwood eh, memang udah kita keluarkan namanya karena betul. dia isunya ternyata sebenarnya di ke Valencia ya. Mm-mm. Dan penolakan termasuk gue menolak juga ya. Iya, 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 iya. Rivalsi tinggi sih. Jadi kayak ngapain sih cari-cari pemain masalah Juventus apa kurang gitu kan pengadilannya. Hehehe. Oke, kita tinggalin dulu mengenai nama-nama, tapi kita Ya, masuk ke konsep wingers atau rekrutmennya. Kan kalau kita betul. mau menerima seorang Hmm. pemain atau seorang pegawai, ada rekrutmennya dong, ada apa yang dibutuhkan, skill apa yang dibutuhkan gitu. Memang kita nggak bicara angka-angka, ini bicara konsep skill yang dibutuhkan. Ya, gue mau nulis gede-gede ada text on situ. Hmm. Lo bagaimana melewati pemain? Apa kita mencari yang shootnya paling bagus, atau kita mencari yang apa namanya passingnya paling akurasinya tinggi? Apa yang kita mencari crossingnya bagus, atau mencari dribblenya yang memang dribblenya itu bola lengket lah kayak kayak Messi ya. Nah, menurut menurut lo Dar, skill-skill apa yang dibutuhkan untuk Juventus dan fit dengan taktiknya Mota nanti penyerang sayap yang model seperti apa? Mengenai skill-skill yang dibutuhkan untuk penyerang sayap berikutnya. Ya. Menurut lo skill seperti apa yang harus difokusin dulu nih? Kayaknya lebih di sini deh kita. Apa? Um, menurut gue satu memang punya kemampuan defensif yang mumpuni ya. Jadi Hmm. memang isunya dan kita sempat bahas di video sebelum ini soal
Thiago Motta tuh mau offensive wingersnya tuh yang mampu mundur, melindungi lapangan tengah ketika atau bahkan lini belakangnya ketika center backnya maju ke tengah gitu kan. Hmm. Jadi center backnya maju ke tengah, kemudian full backnya masuk menjadi center back, terus wingnya mundur jadi full back. Nah, ini kan yang kemudian menjadi isu karena dianggap Yildiz Trisula, Yildiz Biasa. Chiesa, Vlahovic nggak akan bisa berhasil karena semuanya all out attack, nggak ada yang punya em, Kemampuan kemampuan defense. defensif lah, kemampuan defensif dari ini. Bahkan kita lihat kemarin kebobolannya Turki itu kegagalan Yildiz di lini belakang kan, dia ketipu defensif gitu. Jadi memang kayaknya faktor-faktor defense ini menjadi Isu satu utama. hal yang isu utama. Makanya kemudian tidak aneh ketika ada nama-nama yang kayak lo sebut tadi, pemain yang nggak harus stylish tapi punya kemampuan lari cepat, kemudian punya kemampuan misalnya badannya besar dan lain-lain tuh lebih mungkin dibutuhin gitu. Jadi yang mampu passing-passing pendek, bukan seperti Kostic yang eh, crossing insya Allah gitu. Iya, 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 Jadi iya. menurut gue emang, dan juga mungkin bukan orang kayak Chiesa yang banyak all out dribble ke luar gitu. Oh iya, iya, iya. Iya, iya, Heeh. memang 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 gue harus akuin Jesa itu banyak delay memang. Buat buat Mm-mm. buat Mota mungkin akan menjadi ngapain sih harus dribble dulu gitu Iya, mungkin. heeh, iya, iya. Makanya Gitu. Dan ketika dia di ketika Itali, gue ngerasa ngeliat dia kemarin, wah langsung crossing nih anak tumben nggak dribble dulu. iya, Jesa itu harus dribble dulu masalahnya. iya, makanya jadi ya, iya, iya, ya gue cukup berbahagia ketika Chiesa merasa dia harus memodifikasi gaya mainnya ya. Oh iya, iya. Ketika kemudian dia akhirnya cocok sama Mota, ya alhamdulillah gitu sih kalau gue. Jadi kita nggak perlu belanja banyak-banyak, intinya sih kan itu. Tapi ya kalau menurut gue faktor utamanya yang apa, passing pendek dan defensif ini sih yang krusial di offensive wingernya Mota. Oke. Iya, gue best passing memang menjadi menjadi ini ya, passing menjadi menjadi ukuran udah di Mota nanti karena Mota Ya, ingin main possession. Skill betul. yang lain juga yang gue lihat adalah speed karena memang kan kalau di sana kan ada Orsolini kan. Iya. Ada Orsolini, ada Salemakersnya dia nggak mengambil peran itu, dia Mhm. mendapapkan speednya adalah di Orsolini. Oh, Jadi soal ini. ketika bola ngumpul di kiri, Mhm. orang-orang ngumpul di kiri, ngumpul semua di sana, bola di Dilarikan ke switch ke ya, kanan, ada Orsolini di sana punya speed, punya dribble yang bagus segala macam. betul. Nah, speed kayak nama-nama sebelum itu kayak Bakayoko itu menurut gua gila sih. Kalau lo punya Iya, speed kayak Doku iya. kayak wah itu sih Mhm. gila sih lo kalau Betul, punya betul. speed yang gila. Iya, Menurut gue jadi nih gitu tim ini ketika kita iya. punya penyerang sayap yang speednya kayak Wea, tapi Mhm. kemampuan masuk ke dalam pertahanannya itu Iya. nggak kayak Wea. Wea itu kalau gue perhatikan dia kenceng cuma untuk nyampe di depan kotak penalti, tapi setelah masuk ke area kotak penalti, ya dia cenderung nggak berani masuk untuk melewati orang itu nggak bisa dia. Dan Ya, itu tapi yang menurut gue yang bikin Wea itu jadinya seolah-olah nggak dilihat sama Mota, nggak dilihat sama Allegri sekalipun. Ya kan Mota, gue Wea kan gue juga gue malah malah beda ya. Gue ngeliatnya kayaknya eh OEA bakal bakal bersinar di eranya Mota gitu. Makanya ya dia nggak pernah masuk ke daftar jual. Lo nggak pernah dengar nama-nama dia dijual tuh menurut gue ya dia percaya kalau gue pikir dia Mota nggak tuh dijual karena cadangan sih Dar, lebih kepada cadangan. gue cukup percaya Mota nih mampu mampu memperbaiki tim OEA sih. Seperti Karena dia seperti apa yang kalaupun dia memang lakukan harus ke diperbaiki Cambiaso dia menurut harus gue. berani untuk berani namanya penyerang sayap lo harus punya opsi untuk mampu melewati pemain kan. Karena kan di situ space lu lebih gede Hmm, hmm. dibanding space Iya, lu di tengah. Lu space di tengah berusaha lewatin satu pemain, bola udah mental, udah gampang direbut iya. orang. Tapi Tap- space sayap itu memang space untuk ngelewatin iya. pemain. Tapi Timo Weah punya kemampuan defensif. Ini yang dibutuhin sama Thiago Motta. Jadi menurut gue, iya, iya ini tinggal tergantung Timo Weahnya ya. Tapi maksudnya potensi Timo Weah itu untuk berkembang di Motta tuh ada gitu dibanding misalnya Kostic, dibanding MDS gitu. Hmm. Menurut gue potensinya Timo Weah tuh lebih besar gitu dibanding nama-nama ini. Makanya dia nggak bener masuk, nggak pernah masuk list jual kayak McKennie dan lain-lain. Karena emang menurut gue Mota masih ada harapan nih sama Timo Weah karena dia punya kemampuan defensif tadi itu, walaupun selain kemampuan attackingnya itu sih. Iya, iya, iya. Ya Ya, maksudnya kayak ya lo cadangan tapi bisalah masuk ke konsepnya sistemnya Mota gitu dibanding Kostic kayaknya benar-benar udah nggak bisa masuk gitu. Atau iya. Ealing Junior menurut gue juga nggak bisa masuk, makanya ya dilepas aja gitu sih.
Ya, gua kalau ngeliat sisi positifnya dari WA memang ada. Ya, dia Hmm, mungkin speed yang paling kencang saat ini di area sayap dibanding Cambiaso mungkin gue masih ngeliatnya si iya. WA Gue ada gitu. harapan sih mau ya. Cuman memang WA ini eh kalau sudah di luar speed memang masih banyak PR Iya ya. di Iya, luar speed. tapi kan kalau kita ingat-ingat Saelemaekers juga di Milan kayak apa jeleknya gitu kan. Kemudian di Nah, Bolonya, ya mudah-mudahan iya kalau memang revive gitu. expect-nya Mota mampu meningkatkan level pemain, ya itu yang kita Iya, pengen lihat juga kan. iya. Karena kan Gitu. memang sempat kita bahas juga di video sebelum ini ada ekspektasi Mota ini kan memang apa ya, memunculkan Nama Moles bakat-bakat lah. memoles pemain-pemain muda inilah gitu kan. Timo Werner itu hitungannya masih muda lah. Ya, Hmm. ya, kalau gue itu skill yang dibutuhkan memang passing itu udah harus banget yang punya akurasi tinggi. Yang kedua adalah speed ya. Karena menurut gue dia akan mendapatkan situasi-situasi dia akan dapat serangan balik dan dia yang Iya, akan punya dribble bagus, betul. speed bagus. Jadi Setuju. gue suka sama wingers yang memang speednya ada gitu. Jadi satu Hmm. sisi yang speednya ada, satu sisi yang stylish lah kayak Hmm. Makers gitu. Jadi jangan sampai dua-duanya stylish, dua-duanya speed juga buat apa gitu. Jadi gue Iya. pikir ya mungkin nanti kan Yildiz kan nggak dijual. Jadi gue rasa Yildiz mungkin akan bergantian dengan eh, mendatangkan lagi yang lain. Tapi satu sisi harus ada juga yang speednya kacau gitu. Hmm. Iya. Itu Iya. yang gue pikir eh, Setuju, setuju. rekrutmen penyerang sayap yang harus didatangkan di Juventus nanti gitu. Iya, Nah, makanya kemudian ada nama Morata juga kan muncul sebenarnya karena di nah situ Morata juga kan kan. striker tapi kan. Betul. Iya, karena emang butuh sih. Iya, butuh. Murah banget. Maksudnya dia gaji 5 juta dipotong lagi juga masih mau itu dia gitu kan. Gila Morata banget orang. bagus, cuman gue cuma bosen doang aja. Kan selalu bilang, gua nggak bilang nggak bagus. Morata bagus. Siapa yang bilang Morata nggak bagus? Dia andalan di mana-mana, mana pernah di cadangan di Iya, Chelsea nggak tahu deh apakah cadangan atau enggak. Kayaknya enggak deh. Kapten Spanyol. Nggak pernah cadangan dia setahu gua. Iya, Atletico iya. Madrid nggak cadangan. Ya di Betul. Real Madrid doang waktu masih muda, iya cadangan makanya ke Iya, Juventus kan. makanya ke Juventus. Tapi Setelah kan dari era diambil Juventus, lagi. nah setelah dari era Juventus dia memang benar-benar striker top gitu. Cuman memang ya masalahnya adalah kan dia mahal. Iya, sekarang kan Makanya murah. Juventus nggak pernah mempermanenkan dia gitu. Betul. Sekarang Bayangin dia murah. biaya sewanya dia itu 10 juta per musim. Ya itu pintar-pintarnya Madrid. 10 juta per musim, sewa 2 musim, mau nebus juga 30 juta, jadi total 50 juta ya gede juga Iya, makanya gitu. ya boleh lah jadi opsi kalau Gitu. milik kejual. Oke, Gue teman-teman, apa ada lagi? enggak. Oke sih. Mantap. Oke, teman-teman, Itu aja itu dulu. aja dari kita tentang rumor penyerang sayap ini. Gua pikir banyak banget ya namanya ya. Ini bakal Bakal berhenti nambah nggak? lagi. Bakal nambah lagi. Bakal nambah lagi yakin gue. Ini ada dua nama tadi kan kita pas briefing kan ada nama Dani Olmo sama satu lagi siapa tuh? Siapa satu lagi? Gue lupa lah. Pokoknya ada 10 nama Iya, berarti total-total. iya. Udah saking banyaknya takut nggak muat dibahas di sini. Ini mungkin buat buat Iya, video-video selanjutnya nih kalau semakin selanjutnya semakin rame semakin kita bahas. kacau. Ya, jadi eh, kalau probabilitas kuantitas itu pasti akan melahirkan satu nama, dua nama. Ya harusnya ini akan berhasil nih dari satu atau dua nama. Masa sih lu 8 nama, 10 nama nggak ada yang masuk kan itu kan berarti ini di luar prediksi kita bahwa kita bicarakan di sini adalah planning. Ternyata ini cuma sekedar warna-warni Mercato. Gue rasa enggak lah ya. Enggak lah, ini masuk 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 di Gentoli punya idea, cuma memang ya balik lagi ke 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 teori awalnya selama kita belum bisa jualan ya nggak bakal bisa belanja. Oke ya. Jadi kita lihat aja perkembangannya seseru apa mengenai Wingers ini. Apakah benar Cesa dijual dan nama-nama ini akan masuk atau tanpa tanpa harus menjual Cesa nama-nama ini masuk kita belum tahu. Oke, kita lihat aja prediksi Mercato ke depannya seperti apa. Oke, itu aja teman-teman dari gue dan Andar. Thank you Andar Yes, sekali lagi ya. sama-sama, sama-sama. Oke, eh, walaupun Euro mewarnai hari-hari teman-teman penonton sepak bola, tapi suara Juventini tetap mengudara. Keren nggak tuh? Jadi kita nggak ikut-ikutan, tetap idealis. Setia bersama Juventus. Setia bersama Juventus. Oke, itu aja dari gue. Jangan lupa juga subscribe dan share dan like. Dan buat teman-teman yang pengen ngomong banget nih tentang Juventus nih. Ya, walaupun kemarin Allegri sudah out, mungkin ada obrolan yang lain. Ya, gabung aja di fitur membership. Ya, jangan lupa share, like, and subscribe. Dan terakhir, Vino Alovine, Forza Forza Juventus. Juve.